teman-teman, perkenalkan nama saya Bergita Levana dengan NIM 21110410118. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar statistik, khususnya tentang materi ukuran pemusatan data. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa itu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan dan letak data masih merupakan bagian dari statistik deskriptif. Ukuran pemusatan data yang akan kita pelajari adalah rata-rata hitung, median, dan modus. Sedangkan ukuran letak data yaitu kuartil, desil, dan persentil. Ukuran pemusatan data disebut juga rata-rata, menunjukkan di mana suatu data memusat atau suatu kumpulan pengamatan memusat atau mengelompok. Mean istilah lainnya nilai rata-rata. Mean adalah jumlah keseluruhan data dibagi banyaknya data. Median sendiri adalah nilai tengah setelah semua data diurutkan. Jika dilihat secara umum, median adalah suatu nilai yang membagi data menjadi dua bagian, yang sama banyaknya, setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau data dengan frekuensi kemunculan terbesar. Kuartil adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Karena data terbagi menjadi 4 bagian yang sama, artinya terdapat 3 nilai kuartil, yaitu kuartil bawah, Q1, adalah nilai tengah antara nilai terkecil. Kuartil tengah, Q2, adalah nilai median. Dan kuartil atas, Q3, adalah nilai tengah antara median atau Q2 dengan nilai terbesar. Desil adalah istilah dalam statistik untuk yang membagi kelompok data menjadi 10 bagian yang sama rata. Pada desil, terdapat 9 nilai desil yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Setiap bagian mewakili 1/10 atau 10% dari kelompok data. Persentil adalah istilah dalam statistik untuk yang membagi kelompok data menjadi 100 bagian yang sama rata. Jadi, terdapat 99 nilai persentil yang membagi data menjadi 100 bagian. Persentil biasa dilambangkan dengan huruf P. Ini adalah contoh soal. Misalnya diketahui nilai ulangan matematika sebagai berikut. Nilainya ada bervariasi. Tentukan mean, median, dan modus. Jadi yang ditanya adalah mean, median, dan modus. Pertama-tama kita fokus pada mean terlebih dahulu. Data dibuat di tabel distribusi data tunggal. Rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Untuk sigma ini kita abaikan saja karena sigma ini sama dengan jumlah atau total. Karena pada rumus kita perlu hasil dari FI dikali XI, maka kita tambahkan lagi satu kolom untuk FI dikali XI. FI adalah yang ini, XI adalah yang ini. Maka untuk mendapatkan FI dikali XI, kita kalikan FI yang ini dikalikan XI yang ini. Caranya, 1 dikali 20 sama dengan 20. 1 dikali 30 sama dengan 30. 1 kali 40 sama dengan 40. 50 dikali 3 sama dengan 150. Begitu juga seterusnya sampai ke bawah. Nah, karena kita perlunya total dari FI dikali XI, maka kita totalkan terlebih dahulu data yang ada di kolom FI kali XI. 20 ditambah 30 ditambah 40 ditambah 150 ditambah 240 ditambah 280 ditambah 320 ditambah 180 dapatlah 1260. Maka kita tulis di sini sigma FI kali XI-nya adalah 1260. Nah, untuk sigma FI, maka kita jumlahkan FI, kolom FI ini kita jumlahkan. Dapatlah 20. Maka di sini adalah 20.
Setelah itu, tinggal hitung saja seperti biasa. Jadi, 1260 dibagi 20 dapatlah 63. Nah, kalau misalkan datanya disajikan dalam tabel distribusi frekuensi data kelompok, maka tabelnya seperti ini. Seperti ini. Rumusnya sama, seperti ini. Bedanya kalau di data kelompok, FI-nya tetap di frekuensi, tapi XI-nya bukan nilai, tetapi titik tengah. Jadi XI ada di titik tengah. Kita buat kolom lagi untuk titik tengah. Cara mendapatkan titik tengah yaitu dari nilai. Nilai ini. Jadi, nilai ini 20 ditambah 31 dibagi 2. Maka dapatlah nilai titik tengah, yaitu 25,5. Begitu juga dengan yang di bawahnya. 32 ditambah 43 dibagi 2 sama dengan 37. Begitu seterusnya. Karena rumusnya sama dengan data tunggal, maka kita harus cari nilai FI kali XI-nya. Maka kita tambahkan kolom FI. Nah, karena kita sudah mendapatkan data dari FI kali XI-nya, pada rumus kita memerlukan total dari FI kali XI. Jadi kita totalkan terlebih dahulu kolom FI kali XI ini. 51 ditambah 37,5 ditambah sampai ke bawahnya, yaitu 1290. Nah, maka kita tulis di sini 1290. Sekarang kita lihat total dari FI. Ini adalah FI. Totalnya adalah 20. Maka kita hitung seperti biasa. 1290 dibagi 20 dapatlah 64,5. Pembahasan selanjutnya yaitu median. Misalnya banyak data frekuensinya ganjil, maka rumusnya seperti ini. Ini untuk data distribusi data tunggal. Jadi, jika banyak data adalah ganjil, maka kita gunakan rumus yang ini. Tetapi jika banyak data adalah genap, maka kita gunakan rumus yang ini. Jadi, kita jumlahkan terlebih dahulu banyak data frekuensi dari tabel yang ada di sini. Diketahui banyak data adalah 20, berarti genap. Maka kita gunakan rumus yang ini. Selanjutnya, kita masukkan ke rumus. Median sama dengan 1/2 dikalikan X 20 per 2 ditambah X 20 per 2 tambah 1. Di mana dapat 20-nya? 20 ini adalah banyaknya data. Selanjutnya, 1/2 dikali dengan X 10 ditambah X 11. Bagaimana cara mendapatkan X 10 dengan X 11? Dari sini, 20 dibagi 2 adalah 10. 20 dibagi 2 adalah 10 ditambah 1, jadilah 11. Jadi, kita perlu mencari data X 10 dan X 11. Untuk mencari data ke-10 dan X data ke-11 akan lebih mudah kalau kita menambahkan kolom tabel frekuensi kumulatif. Nah, untuk mencari frekuensi kumulatifnya, kita jumlahkan frekuensi FI ini sampai selesai. Seperti ini contohnya. Satu ini kita pindahkan ke sini, maka satu ini kita tambahkan dengan yang di bawahnya. 1 tambah 1 adalah 2. Begitu juga sampai ke bawah, sampai selesai. 2 tambah 1, 3. Begitu seterusnya. Nah, dapat dilihat, kita mencari X data ke-10. Di mana X data ke-10? Di sini. X data ke-10 terdapat pada kelas median 60. Jadi, X data ke-10 adalah 60. Sementara X data ke-11 di mana? Di sini. Karena 10 adalah
nilai 60. Jadi 11, 12, 13, 14 adalah kelas median 70. Dapatlah 70. Selanjutnya 60 tambah 70 adalah 130. Jadi 1/2 dikali 130 sama dengan 65. Misalnya datanya dalam tabel distribusi frekuensi data kelompok. Maka rumusnya seperti ini. Median sama dengan tepi bawah ditambah K dikali N dibagi 2 dikurang F besar. F besar ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi dengan F. F ini adalah frekuensi kelas median. Nah, untuk mencari F besar ini, maka kita memerlukan tabel frekuensi kumulatif. Nah, jadi cara mencari frekuensi kumulatifnya yaitu jumlahkan frekuensi FI yang ini. Seperti yang tadi kita mencari data tunggal, yaitu 2 kita pindahkan. Nah, 2 tambah 1 sama dengan 3. 3 tambah 3 sama dengan 6. Begitu seterusnya. Selanjutnya kita mencari F kecil, yaitu kelas median. Dari tadi kita menyebutkan kelas median, dan kelas median. Bagaimana cara mencari kelas median? Nah, ini rumus mencari kelas mediannya. X sama dengan N bagi 2 sama dengan 20 dibagi 2. 20 ini adalah banyaknya data. Jadi, banyaknya data ini adalah 20. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Nah, selanjutnya N adalah banyaknya data, jadi 20/2 dikurang F besar. F besar ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Di mana kita dapat 6 ini? Nah, tadi kelas mediannya adalah di sini. 56 sampai 67. Berarti yang ditanya frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Berarti terletak pada 6. Maka F besarnya adalah 6. Selanjutnya, frekuensi kelas median di mana kita dapat 4 ini, yaitu di sini. Ini adalah frekuensi yang terletak, ini kelas mediannya, jadi ini adalah frekuensinya. Selanjutnya kita hitung dulu yang ada di dalam kurung ini. Berarti 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 dikurang 6 sama dengan 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Jadi selanjutnya 12 kali 1 sama dengan 12. Jadi 55,5 ditambah 12 sama dengan 67,5. Selanjutnya kita mencari modus pada data tunggal yang sudah tertera di tabel distribusi frekuensi data tunggal. Nah, kita ingin mencari nilai yang sering muncul, dapat kita lihat di tabel frekuensi yang paling banyak itu adalah modus. Jadi, kita lihat. Nah, yang paling banyak muncul adalah yang ini. Nah, dapat kita lihat nilai yang lebih sering muncul adalah 60, 70, dan 80. Maka modus adalah 60, 70, dan 80. Nah, jika modusnya pada data kelompok, maka rumusnya seperti ini. Modus sama dengan tepi bawah ditambah K dikali D1 per D1 tambah D2. Nah, tepi bawah ini apa? Tepi bawah kelas modus. K ini adalah panjang kelas. Nah, D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Sedangkan D2 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Nah, selanjutnya kita ingin mencari kelas modus. Nah, kelas modus adalah yang FI-nya lebih besar. Yang mana yang lebih besar? Ini, 6. Berarti ini adalah kelas modusnya. Kenapa ini menjadi kelas modus? Karena FI yang paling besar adalah yang ini, 6. Nah, selanjutnya kita ingin mencari tepi bawah kelas modus. Kelas modusnya tadi yang ini. Jadi, 80 dikurang 0,5 sama dengan
79,5. Selanjutnya kita ingin mencari D1. D1 adalah selisih dari frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Jadi ini adalah kelas modus tadi, selisih. Jadi D1 adalah selisih dari kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Nah, ini frekuensi sebelumnya. Jadi selisihnya adalah 2. Nah, kita ingin mencari D2-nya lagi. Jadi D2-nya adalah selisih dari frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. Nah, karena tidak ada lagi di sini, jadi kita beri 0. Nah, jadi selisihnya adalah 6. Nah, jadi tepi bawahnya adalah 79,5 ditambahkannya yaitu 12. 12 ini kita dapat dari 43 dikurang 31. Dikalikan dengan D1 per D1 ditambah D2. D1-nya tadi adalah 2, D2-nya tadi adalah 6. Jadi, 2 per 2 ditambah 6. Kita hitung terlebih dahulu yang di dalam kurung. 2 tambah 6 sama dengan 8. Jadi, 2 per 8. 2 per 8 ini dapat kita coret jadi 1 per 4. Nah, tinggal kita kalikan. 12 kali 1, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi 79,5 ditambah 3 adalah 82,5. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjut ke kuartil. Nah, di sini kita ambil kuartil 3, yaitu kuartil atas. Rumusnya Q3 sama dengan 3 per 4 dikali N. N ini adalah banyaknya data. Jadi, banyaknya data kita dapat dari sini. Caranya, 9 ditambah 11 ditambah 17 ditambah 12 ditambah 8 ditambah 3. Dapatlah 60. N sama dengan 60. Selanjutnya kita tambahkan tabel frekuensi kumulatif. Nah, cara mendapatkan data untuk tabel frekuensi kumulatif ini yaitu dengan 9 ini pindahkan ke sini. Selanjutnya 9 ditambah dengan 11 sama dengan 20. Nah, selanjutnya 20 ditambah dengan 17 dapatlah 37. Begitu seterusnya. Setelah tabelnya lengkap, kita masukkan ke dalam rumus. N-nya adalah 60. Jadi 3 per 4 dikali 60 sama dengan 45. Datanya yaitu 45. Sekarang kita lihat pada kolom frekuensi kumulatifnya. Di mana 45 itu kita dapat lihat di sini. 45 adalah termasuk di kelas ini. Jadi, kelas ini mencakup 38 sampai 49. Jadi, letak Q3 ada di kelas ini. Selanjutnya kita masuk pada rumus inti, yaitu Q3 sama dengan TB ditambah 3 per 4 dikali N dikurang FK per FQ dikali P. Selanjutnya kita ingin mencari nilai TB ini, yaitu pada kelas kuartil tadi terdapat di sini. Berarti 43 dikurang 0,5 sama dengan 42,5. Ditambah 3 per 4 dikali N, sudah kita cari tadi di sini. Hasilnya adalah 45. Dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Jadi, frekuensi kumulatif kelas kuartil tadi ada di sini. Jadi, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil adalah 37. Selanjutnya, frekuensi kelas kuartil adalah 12. Di mana kita dapatnya? Di sini. Ini adalah kelas kuartil. Jadi frekuensinya adalah 12. P ini kita dapat di mana? P ini adalah panjang kelas. Dapatnya yaitu 31 dikurang 20, dapatlah 11. Selanjutnya, kita hitung dulu yang ini. 45 dikurang 37 dikali 11 sama dengan 88 per 12. Selanjutnya, kita hitung terlebih dahulu yang ini. 88 per 12 sama dengan 7,3. Jadi,
42,5 ditambah 7,3 sama dengan 49,8. Nah, jadi inilah rumus untuk mencari letak Q3. Jika kita mencari letak Q2, tinggal rubah di sini saja. Ini dirubah menjadi 2. Jika yang dicari Q1, tinggal rubah saja, di sini adalah 1. Selanjutnya adalah desil. Di sini kita mencari desil D1. Berarti rumusnya 1/10 dikali N. Nah, N-nya adalah banyak data. Dapat kita lihat di sini, N-nya adalah 40. Dari mana 40? Tinggal kita tambahkan saja. 3 tambah 8 tambah 14 tambah 7 tambah 5 tambah 3. Dapatlah nilai N. Jadi, 1/10 dikali 40 sama dengan 4. Selanjutnya kita tambahkan kolom frekuensi kumulatif. Ini, nah, cara mencari data untuk frekuensi kumulatif ini yaitu 3 ini kita pindahkan ke sini. Nah, 3 tambah 8 sama dengan 11. Nah, 11 tambah 14 sama dengan 25. 25 tambah 7 sama dengan 32, begitu seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke rumus intinya, yaitu D1 sama dengan TB tambah 1/10 dikali N dikurang FK per FD dikali P. Jadi, pertama-tama kita cari terlebih dahulu letak kelas desilnya. Jadi, di sini sudah terdapat 4. Kita cari kelasnya, yaitu di sini. Kenapa di sini? Karena di sini adalah 3, berarti 4 sampai 11 adalah di sini. Selanjutnya, kita ingin mencari TB-nya. TB-nya yaitu ini. 6 dikurang 0,5. Jadi, karena ini letak kelasnya tadi, 6 kurang 0,5 sama dengan 5,5. Ditambah dengan ini, 1/10 dikali N, sudah kita dapat tadi adalah 4, dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Jadi frekuensi kumulatif kelas desil adalah yang ini. Nah, jadi yang sebelumnya adalah yang ini. Jadi di sini adalah 3. Selanjutnya adalah frekuensi desilnya. Jadi di mana kelasnya tadi? Di sini. Jadi frekuensinya adalah 8 dikali dengan panjang kelas. Jadi panjang kelas dapat kita hitung dari sini, 10 dikurang 5 adalah 5. Selanjutnya, kita hitung terlebih dahulu yang di sini, 4 dikurang 3 sama dengan 1. 1 kali 5 adalah 5. Jadi, 5 dibagi 8 sama dengan 0,62. 5,5 ditambah 0,62 dapatlah 6,12. Selanjutnya, kita mencari letak P95 dari persentil data kelompok. Rumusnya yaitu 95/100 dikali N. N-nya kita dapat dari sini. Tinggal tambahkan saja 3 tambah 8 tambah 14 tambah 7 tambah 5 tambah 3, dapatlah nilai N. Jadi 95/100 dikali 40 sama dengan 38. Selanjutnya kita tambahkan kolom frekuensi kumulatif. Tinggal kita pindahkan 3 tambah 8 sama dengan 11, begitu selanjutnya. Sekarang kita ingin mencari kelas persentilnya, yaitu di sini kita sudah dapat 38. Tinggal kita cari di mana 38-nya. Nah, 38 masuk pada kelas ini. Kenapa masuk ke sini? Karena di sini hanya sampai 37. Jadi 38 sampai 40 adalah masuk kelas ini. Selanjutnya kita masuk pada rumus inti. P95 sama dengan TB tambah 95/100 dikali N dikurang FK per FP dikali P. Kita ingin mencari nilai TB-nya. Di mana kelasnya tadi? Kelasnya tadi di sini. Jadi 26 dikurang 0,5 sama dengan 25,5 ditambah 95/100 kali N ini tadi kita sudah cari di sini. Hasilnya adalah 38. Nah, sekarang frekuensi kumulatifnya sebelum kelas persentil. Jadi, ini adalah kelas persentilnya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil berarti 37. Nah, sekarang
kita ingin mencari FP-nya. Frekuensi persentilnya yaitu pada kelas persentil tadi, ini berarti frekuensinya adalah 3. P-nya adalah panjang kelas, jadi kita cara mencarinya dari sini 10 kurang 5 sama dengan 5. Jadi kita hitung terlebih dahulu yang di sini 38 dikurang 37 dikali 5 sama dengan 5. Jadi 5 dibagi 3 sama dengan 1,7. 25,5 ditambah 1,7 dapatlah 27,2. Baiklah, sekian dari video saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Sekian dari saya, terima kasih. Dadah.